Sorry, lu pakai Pampers. Apa? Nakes tuh sampai pakai Pampers gitu. Pakai Ya, berarti lu harus pakai Pampers. Sumpah. Selamat datang di podcast MBC Muda Berbagi Cerita bareng gua Bantet dan Bujak. Oke, jadi MBC ya, Mujab Bantet bercerita. Hari ini kita udah mengundang salah satu teman kita yang mau bagi cerita nih, Jab. Salah Betul. satu pemuda yang mau bagi cerita. Ini keren banget nih ceritanya. Iya, iya. Soalnya beliau ini tuh adalah dokter. Waduh. Dan dengar-dengar Jadi pernah pengen disuntik nih. Wah, Iya. ini suntikan dana. Waduh. Waduh. Ya, ini beliau ini dokter Ya. dan kemarin pas COVID lagi rame-ramenya beliau Kita sempat sekarang masih COVID sih ini. Bang. masih COVID sih. COVID. Ini masih pakai masker ya? Iya, iya. Kemarin sempat jadi bagian part of nakes yang jagain Wisma Atlet. Wah. Tepuk tangan dulu dong, Jep. Dapat atlet dari mana? Jepang. Oh, dari Jepang. Sama Namibia. Oke, selamat datang Dita. Dita. Terima kasih Dita telah ini dulu mempercayai. kuliah. Iya, Dita ini dulu kuliah di FKUI angkatan 2013 dan sekarang sudah 2013. bekerja sebagai dokter di salah satu. Enggak, desain interior kerjanya. Foto deh foto. Foto. Iya, Di salah benar, satu klinik ya. di Jakarta. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya soal gimana penanganan COVID dan lain sebagainya. Tapi Tapi kita sebelum pengen itu, lihat- Jab, kita pengen tahu dulu nih alasannya dulu kenapa milih dokter. Oh iya, Astaga. gimana? FKUI itu menjadi salah satu apa ya? Apa sebenarnya FKUI ini pilihan ketiga? Tiga Kedua. gitu. Pilihan pertamanya Mene. Untung mainnya bukan antrop. Kenapa nih? bagus Kenapa dong. nih? Iya. Nah, lu kenapa milih kedokteran, Dit? Oke, jadi awalnya sebenarnya milih kedokteran karena mungkin di awal-awal dulu, Nah. gue masuk pakai gue lo aja kan Iya, ya. nggak apa-apa, pakai lo Santai. aja. Jadi di awal-awal gue mikirnya waktu SMA tuh bahkan gue nggak kepikiran jadi dokter. Gue tuh bahkan sempet nyari-nyari Institut Kesenian Jakarta. Oh, IKJ deket sini nih. Wah, Iya. enggak beda banget. Beda Jauh banget. kan? Beda banget dari Iya, kesenian. Jadi gue tuh awalnya sempet mikir, gimana kalau misalkan jadi artis aja? Karena emang Gue juga pengen sih jadi artis. Jadi artis Iya, aja iya, atau iya, iya. pokoknya art gitu, makanya nyari di Institut Kesenian Jakarta. Terus setelah menimbang-nimbang, nyokap kayak mikir, kenapa nggak dokter aja? Oke. Karena setelah dipikir-pikir dokter tuh bisa loh jadi artis atau Dokter Tompi. Dokter Tompi, Dokter Boyke. Dokter Boyke, maksudnya Siapa? bisa Iya, lo bener, tetap- bener nggak? Bener. Ya, jadi dokter tuh bisa tampil di depan, maksudnya Iya. bisa berkarya. Kan itu gue sukanya emang desain foto dari SMP. Jadi gue mikirnya gimana kalau gue jadi desainer aja, Iya, jadi iya. masuk IKJ. Awalnya mikirnya gitu. Tapi kata nyokap gue kalau jadi dokter aja, dokter kan Iya. bisa ngapa-ngapain. Bahkan tuh menurut menurut psikolog gitu, gue cocoknya HI sebenarnya. Oh, ini tes minat bakat nih. Oh, tes minat bakat. Iya, iya. Nggak HI, seni, dokter. Nggak ada nyambungnya. Nggak ada nyambungnya. Iya, terus. Sebenarnya seni sama dokter nyambung, Jap. Apa tuh? Kalau seni ngurusin seni, kalau IKJ ngurusin seni, kalau dokter air seni. Gue udah nebak jokes lu ini. Terus Mantap. tapi dokter tuh juga art sih. Iya, Medicine iya, is- betul, medicine is betul. art asik. Semua ilmu tuh art. Semua Iya. itu art. Terus. Terus abis itu ya udah tes kan awalnya HI nih minat Iya. bakatnya, terus coba lagi katanya lebih ke dokter nih gitu juga. Jadi oke, setelah dipikir-pikir menurut gue dokter juga lebih fleksibel. Sebenarnya enggak sih ujung-ujungnya. Atau bisa at least gue tetap bisa explore lah, gue koas aja masih bisa konser Ya, atau apa-apa. Terus abis itu bermanfaat juga lah buat masyarakat. Iya, Maksudnya oke. apa yang kita kerjakan insya Allah hasilnya langsung bisa kelihatan lah ke orang. Iya. Ya udah akhirnya mengambil dokter. Jadi menurut lu seniman gak ada fungsinya buat masyarakat? Ada fungsinya, jangan Memang gitu dong. episode ini kita mencoba untuk mengundang kontroversi ya, Kita supaya mau viral kontroversi, ya. kita mau. Jangan gitu. By the way, gue juga milih dokter loh, kedokteran di SNPTN. Serius lu, Jap? Serius Dapet demi nggak? Allah. Enggak lah, gue kuliah di politik. Oh, lu dulu IPA ya? Gue IPA, jadi kan gue dari Tegal gitu kan. Terus kayak guru gue tuh kayak pesimis gitu. Mana bisa kamu lolos UI. Dan memang sama. akhirnya gue gak lolos UI juga sih SNPTN. Jadi gue pilihan 1, 2 tuh UI, pilihan 3, 4 tuh Undip. Tapi biar gue waktu itu cukup pede gitu. Kalau gue milih Undip kayak gue masuk karena waktu itu gue cukup berprestasi gitu lah. Sertifikatnya banyak. Akhirnya pilihan 1, 2 tuh sosial tuh milih
administrasi fiskal sama apa gitu ya di UI. Pilihan ketiganya kedokteran Undip, keempatnya manajemen Undip. Terus yang keterima Yang nggak ada yang keterima di SNMPTN. Jap, dari penempatan strategi lu aja tuh udah aneh gitu. kedokteran pilihan ketiga cukup. Iya, Wow. cuma buat memenuhi ekspektasi guru BK gua aja. Iya. Pilih salah satu universitas di Semarang atau di Jawa Tengah. Lu bayangin gue jadi petugas Mendikbudnya nih ya. Ih, kocak nih orang. Kayak Nggak jelas sih. biasanya tuh orang kedokteran tuh satu. Satu kan? Pilihan ketiga. Iya, biasanya kedokteran tuh satu gitu. Iya. Ya, oke, lu akhirnya di situ dan akhirnya udah koas ya. Akhirnya Udah koas gua dan udah janji koas, dokter. Udah Sumpah dokter. Sumpah dokter. Dokter tuh gimana sih? Sumpah demi Allah. Demi Allah. Janji lu ya. Janji lu ya. Janji suar gitu. Janji lu ya gitu ya. Oh, enggak gitu. Iya. Itu udah akhirnya udah Emang sumpah ada dokter. Hippocrates Oath. Iya. Udah, Terus abis itu pas lu koas ini pas posisinya COVID apa enggak, Dit? Koas gue belum COVID. Oh, Jadi oke. masih masa-masa pre-COVID. 2019. 18-19. Oh, I pre-COVID see. banget. Cuman gue sumpah dokternya udah kena COVID. Jadi gue sumpah dokter pertama yang online. Oh, aduh. iya, Emang iya. Makanya sedih harusnya nggak banget. online ya? Harusnya nggak Biasanya kayak online. ada acaranya gitu. Biasanya kayak wisuda gitu loh. Oh iya deh benar-benar. Jadi lu kayak harusnya kalau normalnya wisuda 2 kali kan? Normalnya gue bisa 2 kali. Jadi Iya. kan gue ada SCAT sama kalau gue karena KKI jadi ada 3 kan. SCAT Bachelor of Medicine-nya sama si dokternya. Nah kalau ini jadinya gue cuma 2 kali, satu lagi online. Oh, banyak duit ya. Wisudanya 2 kali maksudnya. Tapi Kita kita sekali nyari duit dulu. mahal. Enggak berapa lama lu akhirnya waktu studinya? Studi gue karena gue 1 tahun di Melbourne dulu jadi 6,5. 6,5. Oh, kita Iya. juga 5 tahun sih. Kita dulu 5 ya, Kak. tahun. Jadi kuliah memang 4 tahun. Nah. 1 tahun koas. Anak fisip ada koas ya. Ada koasnya. internship. Iya. Kan and- masyarakat kan lab kita. Wih. Gitu aja terus. By the way, gue penasaran sebenarnya sama kehidupan rumah sakit ya. Sebagai sarjana kedokteran dari nonton Hospital Playlist nih. Terus ada drakor yang bagus Hospital Playlist drakor nih. ya. Apakah yang digambarkan oleh 2 season di Hospital Playlist itu adalah satu kejadian yang benar di rumah Oke. sakit? Kalau Hospital Playlist sama apa yang terjadi saat gue koas enggak ya, beda. enggak. Beda karena wah, menurut gue kan Hospital Playlist aja tuh bahasa Koreanya aslinya wise doctor. Oh, Jadi oke. emang yang ditunjukin tuh cuma dokter-dokter yang wise-wise-nya Oh. aja. Kalau di hospital Jadi ada banyak dokter yang tidak wise. bukan wise maksudnya yang kan setiap dokter tuh beda-beda approach-nya Iya, iya. ke bawahan, ke atasan, Iya. maksudnya ke samping, ke teman-temannya beda. Nah kalau di Hospital Playlist kan emang fokusnya di geng yang Songhua doang nih. Iya. Yang happy gitu Yang aja, Pak. happy-happynya Iya, aja. iya. Meanwhile ya maksudnya beda lah sistemnya. Kalau di Hospital Playlist kan sistemnya Korea, kalau di sini kan sistem Indonesia beda. Nah, kayaknya Iya. lu bisa bikin, Dit. Kalau yang happy kan hospital playlist. Kalau yang nggak happy hospital blacklist. Gitu ya. Jadi lu bikin tuh yang dokter-dokter yang Jadi buat informasi buat teman-teman semua, Nah. itu Hospital Playlist tuh ceritain tentang satu geng gitu yang memang Yeah. dari kuliah. Terus suddenly itu karena satu kejadian yang harus kalian tonton, Yeah. itu mereka kerja di rumah sakit yang sama. Terus iya. ya udah terus menceritakan kehidupan sehari-hari mereka. di TikTok kan, Jep? Bukan Korolus. Tapi Hospital Playlist kayak environment wise, terus apa namanya si seragamnya lah, si kayak kalau misalkan si Jun lagi operasi gitu alat-alatnya itu akurat banget. Dan di kalau gue sempet tonton kalau di hospital playlist tuh lu kalau misalnya ada bahasa medis tuh dijelasin gitu. Oh iya iya. Ya kan misalnya yang kayak, harus gua pause gitu. Iya. Oh apa nih? Baca dulu. Iya baca dulu. Dibaca juga bahasa Korea. Benar benar. ini abses apa? Abses, Ada begitunya lah. Iya. Oke. Iya. Terus tapi berarti tadi ini menyambung karena dia juga udah praktek juga di rumah sakit. Berarti lu abis itu ditugaskan untuk ke Wisma Atletnya kapan, Dit? Oh gue Wisma Atlet tuh November 2020. Sebelumnya di mana? Sebelumnya gue kan ada gap dulu nih. Nah gap itu gue penelitian. Jadi asisten penelitian dokter. oke. Nah habis itu masuk ke apa namanya periode pengabdian, periode internship. Akhirnya gue masuknya ke Wisma Atlet. Oh. Terus pas lu ditunjuk Wisma Atlet kayak Oh itu kan kita sebenarnya pick sendiri kan. Oh lu Ada- itu lu bisa pick sendiri. Ada pick sendiri. Kita ada biasanya kalau dokter kalau mau internship kan sediain prioritas itu kan list prioritas. Kenapa lu nggak milih rumah sakit yang di hospital playlist? Apa? Wah, pengennya sih ke Jauh. Yulje. Jauh ya. Masa lagi close border. Oh Plus border, iya. Close border. Nah, terus Waduh Yulje. Terus ya udah akhirnya ke Wisma Atlet
Gue tuh waktu itu 3 bulan di sana dari 3 bulan di November sana. sampai Februari. Jadi lu pas masuk tuh emang kondisinya udah rame gitu ya Dit waktu itu? Jadi waktu itu masa-masa agak mulai turun tuh si COVID-nya. Nah waktu itu tuh waktu gue mau masuk kayak gue mikir ini kira-kira mau treat siapa ya orang lagi heboh deh waktu itu. Gue inget banget berita-berita pasien di tower ini tinggal segini, pasien di tower Wisma Atlet tinggal segini, pokoknya tinggal dikit. Terus ya udah, tapi kayak udahlah. Santai dong, lu bisa main ludo. Nah, masih main ludo sama ini ya, sama pasien. Sama pasien. Tapi gue banyak loh lihat yang kayak dokter main bola. Iya, senang. Saya jangan kan main bola yang juga ada. Kalau lu lihat di Twitter. Itu zaman dulu ya. Itu beda, itu bukan bagian dari kita. Bukan temen lu ya. Bukan, itu bukan dokter juga. Oke. Coba terus. Terus abis itu masuk nih, udah nih oke. Kayak awalnya biasa kayak kita menjaga di IGD, jaga di rawat inap, bikin SOP itu follow up pasien. Nah tiba-tiba datanglah negara api menyerang pas Januari Februari. Iya. Jadi itu tuh orang-orang udah pada mulai lowong. Naik lagi ya? Betul, orang-orang udah pada mulai liburan. Habis kan. liburan tahun baru tuh. Nah pas mulai pada liburan itu awalnya masih biasa aja tuh santuy. 5 gue inget banget 5 Januari deh, 2 minggu kemudian pokoknya 2 minggu kemudian tiba-tiba IGD penuh brok gitu. Satu hari itu bisa 200 pasien baru aja pokoknya. Nah terus wah itu kewalahan chaos banget. Chaos banget. Terus abis itu mana pasien tuh yang datang nggak cuman yang ringan doang. Jadi udah datang tiba-tiba dia kelihatannya oke aja, pas dicek saturasinya drop pokoknya 90 lah, 80 lah ada. Terus pasien datang udah megap-megap ada juga. Meanwhile di saat kondisi itu HCU penuh, intermediate penuh, itu ruangan-ruangan observasi penuh. Jadi semua ditaruh di IGD. Jadi yang menjaga IGD kayak gue gitu dan teman-teman gue udah ngerasa IGD tuh kayak ruang observasi. Orang kan sampai tenda-tenda gitu ya? Waktu itu belum. Yang tenda kayaknya pas Juni. Tenda-tenda baru ya? Pas Juni itu Juni lebih chaos lagi tuh. Iya, Tapi iya. gue sempat merasakan chaosnya Januari itu. Makanya gue gak kebayang waktu teman-teman gue yang Juni di sana tuh lebih chaos gimana lagi. Oke. Waktu itu lu ada waktu istirahatnya gak sih Dit? Soalnya kalau misalnya gue lihat mungkin ada yang nge-share juga kayak nakes-nakes tuh pada kayak gak bisa tidur gitu ya. Dan tidurnya tuh kayak bener-bener di mana aja gitu. Sebisa mereka tidur atau kayak nyolong-nyolong waktu gitu. Sebenarnya ada. Jadi kalau misalkan kita jaga rumah sakit COVID biasanya udah ada kebijakan gitu. Gitu ya. Dari kita tuh dikasih 8 jam jaga, terus sisanya istirahat. Gue jadi lupa sih. Pokoknya misalkan gue jaga pagi nih 8 jam hari ini. Besoknya gue jaga malam. Shift gitu ya? Shift gitu. Terus abis itu udah ada siklusnya gitu. Terus abis itu gue istirahat, jaga siang, istirahat pokoknya gitu. Kayak kerja kantoran gue mah bisa aja. Iya. Tapi Bisa gue kerja 8 jam itu. Tapi jaganya mulainya jam 6 pagi. Oke. Yang pagi-pagi. Nah, itu 8 jam itu belum include lo pakai hazmat. Belum include lo pakai APD. Lama cuy. 5. Kalau gue sih awal-awalnya 15 menit bisa, tapi akhir-akhir itu udah 5 menit sendiri. Berapa lapis tuh? Ratusan. Bukan merek itu dong. Pokoknya satu sih sebenarnya. Satu. Tapi ribet juga kan. Karena soalnya mau ke toilet gitu-gitu harus. Betul, apalagi ya. di sama si farmasi tuh nyediain Pampers juga karena kita kan nggak bisa buka hazmat selama di dalam. Sorry, lu pakai Pampers? Apa? Nakes-nakes tuh sampai pakai Pampers gitu. Kita harus pakai bahasa kedokteran. Berarti ekskresinya. Ekskresinya siklusnya berapa? Berarti lu harus pakai Pampers. Sumpah, Bantet ini udah ngafalin dari sebelum tag. Tapi bener kan bahasa ekskresi kan? Ekskresi sih. Kalau boker beda lagi ya. Boker bukan beda ekskresi. lagi. Apa tuh? Diskresi. Defekasi. Ketahuan anak IBS. Beda ya. Beda. Terus berarti segitunya ya. Tapi kalau buka, ini sorry ya, kalau misalnya buka, lo harus ngulangin proses hazmat yang lagi dari awal. Ya. Dan maksudnya sebenarnya tuh hazmat sekali pakai, gak direkomendasin buat diulang-ulang. Jadi Oke. Ya nggak bisa digantung ya. Kalau kita kan kayak pakai celana jeans nih, aduh sayang banget. Baru sekali pakai gantung. Besok pakai lagi gitu kan. Enggak, kalau hazmat tuh nggak direkomendasiin kayak gitu. Lu kan menjaga atau bertugas di Wisma Atlet saat kondisi COVID lagi tinggi-tinggi. Yang artinya sorry to say lu melihat banyak kematian di situ. Iya lumayan. Ya, dan memang ya
udah jadi tugas dokter juga ya, berhadapan dengan hidup dan mati. Lo sebagai orang yang baru bekerja nih di dunia kedokteran, terus kemudian menghadapi banyak kematian kayak gitu, gimana perasaan lo, Dit? Iya sih, jadi kalau itu kan sebenarnya tuh awal mula gue praktek juga kan. Gue awal mula praktek masuk rumah sakit langsung Wisma Atlet. Nah jadi di sana kalau misalkan masalah shock ngeliat kematian sih bisa dibilang gue nggak gitu shock karena pas koas udah ngelihat lumayan banyak juga. Emang mentalnya udah harus. Nggak kayak kita jawab cuma ngebelah tikus. Iya, zaman SMA. Bagi gue yang nggak tega makan ikan teri itu nggak bisa gue jadi dokter. Karena masih kecil, Ted. Oh, ikan teri ya? Iya, ikan teri kan masih kecil. Ya emang gitu. Emang segitu, segini dong. Nah, terus. Jadi kayak udah biasa. Maksudnya bukan biasa sih, kayak ini banget ya, kayak apa sih? Kayak udah pernah melihat, jadinya untuk melihat yang seperti itu lagi di zaman-zaman Covid sih udah nggak gitu mengejutkan sebenarnya. Cuman yang bikin menurut gue sedih di masa Covid adalah dia nggak ditemenin keluarga di saat sakaratul mautnya itu. Either harus keluarganya positif juga jadi lagi di Wisma Atlet, jadi dia bisa mendampingi, atau ya jadinya lewat video call kalau misalkan mau dilakukan tindakan-tindakan. Jadi waktu itu pernah ada pasien, gue lagi di HCU waktu itu, misalkan dia kondisinya udah nggak sadar, keluarga juga nggak ada, maksudnya nggak ada yang positif, jadi nggak ada yang di Wisma Atlet. Jadi kalau ada apa-apa kontaknya juga lewat HP. Jadi kalau mau inform konsen, minta persetujuan, mintanya lewat HP kita. HP kita juga HP jaga kan. Jadi kita minta inform konsen di sana. Teman-teman gue yang udah langsung beneran, maksudnya yang udah yang di rumah sakit lain, yang di ICU kan, kalau kita HCU kan waktu itu. Sekarang sih Wisma Atlet ada ICU, cuman yang di ICU biasanya gitu juga. Jadi yang bikin emosionalnya itu misalkan dia mau diintubasi, mau nggak sadar, ngobrol dulu sama keluarganya sebelum intubasi itu lewat video call. Soalnya seingat gue kalau inkubasi itu lu bius total ya, Dit? Bukan bius total. Di bius. Kalau mau intubasi di bius karena nggak boleh sadar. Kalau enggak banyak banget kan. Iya, dan maksudnya kita pakai bius biar dia nggak ada efek. Ada refleks kan, orang-orang ada refleks muntah kan. Kalau misalkan lu masih sadar, lu bakal ada refleks muntahnya, jadi nggak bisa diintubasi. Jadi harus di nggak sadarin dulu. Maka itu dia orang biasanya babe-babenya lewat video call dulu. Maka sedihnya itu si keluarga pasien, maksudnya nggak bisa menemuin sampai akhir. Kalau misalkan ada apa-apa di akhir, ketemunya udah dalam kotak. Makanya apalagi kalau misalkan Covid itu termasuk termasuk yang mendadak kan. Kalau misalkan waktu gue zaman koas kan emang pasiennya udah punya komorbid sebelumnya, jadi emang dia udah punya ada riwayat pasien kanker misalkan yang gue amatin. Atau pasien pokoknya dia udah dirawat lama. Jadi kalau tiba-tiba penurunan ya emang kayak gitu, udah lama lah gitu penyakitnya. Jadi keluarga juga kayaknya udah expect. Lo termasuk yang kan banyak tuh ya sebenarnya hoax di sosial media gitu yang bilang kalau nih nakes mengada-ngada nih soal Covid. Nakes ini paling dibayar gede nih buat namanya di endorse Covid. Di endorse Covid, iya. Gimana lu menghadapi capek coy. Orang-orang di tadi endorse Covid, orang-orang setengah. Capek banget ngurusin Gue Covid. mau menghina ini, Cap. Aduh, ngurusin drama Rasal Bali itu lah. Iya. Tapi sekarang dia udah siapa? Dia udah vaksin. Orangnya udah vaksin ya. Nah, gue sini apa sih pesan lu buat orang-orang yang kayak gitu dan kemudian masyarakat Indonesia yang ya kita tahu ya bahwa kita nggak tahu Covid ini selesai kapan. Harapannya sih segera selesai, tapi mungkin sekalian jawab pertanyaannya biar lebih lengkap. Kita kan menuju kalau gue lihat di media tuh endemi. Jadi endemi. Jadi itu ibaratnya Covid cuman bagian dari negara-negara tertentu kan, dengan wilayah tertentu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ngurusin Covid itu beneran ada ya guys. Covid tuh real. Gue tuh sedih banget selama di Wisma Atlet, bener-bener ada pasien yang ngomong ke gue, "Dok, saya pikir ini bohongan semua, tiba-tiba saya kena duluan." Gitu. Itu menurut gue yang paling sedih adalah di situ. Dikiranya Squid Game kali ya? Iya, bohongan aja. Ini yang pakai hazmat tuh yang jaga. Iya. Kan dikira pocong. Iya. Dikira gitu. Aneh nih orang nih. Pokoknya bener-bener kayak kalau ada yang bilang Covid gak nyata, emang beneran ada orangnya. Dan gue pernah ketemu beneran juga. Dan penyesalannya tuh di akhir, penyesalannya either di saat keluarga sudah kena atau di saat dia sudah kena. Jadi
menurut gue kenapa sekarang hoax COVID tidak ada, menurut gue sekarang juga sudah berkurang karena pas zaman Juni udah banyak banget yang kena. Menurut gue itu salah satu faktornya. Benar, Jadi benar. ya kan waktu Juni kan lu ngerasa kan inner circle tiba-tiba kena. Iya. Kayak gue Iya, juga bener. kaget. Tapi parah banget. tetap aja ada orang yang bilang kalau ambulan itu bawa kotak kosong. Kesel banget gue dong. Iya. Gue setuju. Ninu tiap hari. Iya. Oh, tuh, Paling kotak nakut-nakutin kosong tuh. doang itu kotak Rumah gue kosong. dekat pasar Minggu aja masih kedengeran dari RSUD pasar Minggu. Oke. Temen gue di apartemen yang dekat RSCM aja Iya. berisiknya gaduhnya kedengeran beneran. Jadi emang beneran ada emangnya orang yang nggak percaya. Cuman Iya, ya itu menurut gue sekarang sih udah pada awarenessnya sudah mulai tinggi sih. Udah mulai Alhamdulillah tinggi ya? menurut Oke. gue udah pada percaya COVID itu ada, either karena keluarganya udah kena atau karena dia juga udah kena. Orang terdekatnya juga udah kena. Yang sekarang problem kita adalah mungkin ya vaksin. Oke. Kan kita lagi berusaha vaksin, cuman beberapa orang yang nggak percaya vaksin juga udah mulai dikit juga kalau menurut gue. Iya, Cuman masih karena- ada aja. Karena harus vaksin cuy mau masuk mall. Iya. Iya, nah itu dia. Itu bagus banget sih Itu menurut menurut gue gua. Iya. orang-orang kan pada ada yang protes kan kenapa harus vaksin gitu. Tapi menurut gue itu salah satu cara terbaik Iya. buat masyarakat Indonesia khusus apalagi Iya, Jakarta. Apalagi kan orang suka belanja kan. Iya. Nah, Uniqlo baju baru nih. bener. Maksud gue, Mau kalau mau sponsor boleh. nah masalahnya kan iya kan Uniqlo gitu kan. Orang butuh tuh. Betul. Iya. Nah waktu itu bahkan kayak orang-orang tuh problemnya kalau kan gue yang bukan nyuntikin, gue bagian yang men-screening vaksin juga. Orang-orang problemnya kalau nggak dapet sertifikat gak bisa masuk mall gitu. Atau kalau misalkan kok sertifikatnya nggak bisa sih, jadi ditolak di mall ini deh gitu. Menurut gue salah satu effort yang paling baik. Jadi kalau masalah di Jakarta menurut gue udah nggak problem lagi deh, masalah orang percaya vaksin, orang percaya nggak percaya vaksin atau nggak percaya COVID itu tuh insya Allah udah nggak masalah lagi di Jakarta. Tapi daerah-daerah itu yang jadi problemnya. Karena Jakarta lo tau gak sih, ini good news, a bit good news, Jakarta itu udah melebihi 75% yang gue lihat. Yang udah vaksin. Yang udah vaksin, jadi Dan kematian udah ada nol. kematian udah mulai turun. Kematian udah mulai turun. Jadi kayak kemarin kan angkanya kan dibilang naik. Cuman menurut gue interestingly death rate-nya juga turun. Maksudnya death rate-nya nggak setinggi pas Juni. Kalau Juni kan angka positif naik, death rate naik. Kalau sekarang tuh angka positif naik, death rate-nya tetap ya udah tuh, maksudnya nggak tinggi, nggak menjulang gitu. Jadinya alhamdulillah ya. Semoga ini juga bisa dijaga nih sama kita semua. Baik tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan dan kita nih sebagai masyarakat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ingat, yang muncul belakang adalah penyesalan. betul. Iya, kalau di depan pendaftaran. Iya kan kalau berobat gitu kan. Bener. Di depan daftar dulu. Betul. Nah, mungkin masalah yang tentang si dia kira-kira bakal jadi influenza atau enggak sih gitu ya. Menurut gue kalau menurut gue ya COVID tidak akan musnah. Gak bakal tiba-tiba kan orang pada bilang sampai COVID sih gak akan selesai. Tapi how we can live with it. Jadi pilihan kita. Itu ya berarti. Nah, itu menurut gue challenge-nya di situ. Gimana caranya kita biar bisa hidup di gak bakal kita kembali ke normal lama, tapi kita betul. normal baru. Normal gue tuh berhenti di 2020 Jap. Sumpah gue juga. Gak ada setelah itu tuh gak ada Gak ada normal menurut gue. Makanya gue begini. Tidak ada normal. Udah stres banget. Yani, tolong nanti diperiksa ya dok ya. Iya. Sepertinya ada gangguan. Nanti diwawancara. Berarti emang kuncinya adalah sekarang kita bagaimana sebagai masyarakat itu live with it gitu ya. Gimana cara kita live with it ya berarti kita dengan prokes dan vaksin. Itu caranya sih. Dan ya memang stressing, emang bikin stres. Gak bisa kemana-mana, plan tertunda-tunda. Kok jadi curhat gitu. Aduh. Tapi ya gimana? Ya intinya COVID ini bisa diselesaikan dengan usaha bareng-bareng. Ya usaha benar-benar harus bareng-bareng. Biasanya kalau di Indonesia tuh dengan musyawarah dan mufakat ya. Menyelesaikan semua masalah ya. Benar. Nah, musyawarah. Kalau lu semua pengen joget-joget di tempat jualan sayap itu, mari kita vaksin. Jualan sayap. Itu sayap suci. Sayap Sayap suci. Tahu nggak lo? Di bahasa Inggrisin dong. Ini mal. Oh, sayap suci. Yang kemarin ditutup. Iya. Iya. Yang jualan sayap itu loh. Yang katanya polisi menemukan alkohol. Udah tahu di situ jualannya apa-apa. Kayak kita kalau ke KFC jualan ayam. Yang ini jualannya begini. Si sayap suci itu dan ataupun brand-brand lainnya, mari kita bersama-sama patuhi protokol kesehatan. Kalau ada informasi hoax gitu ya di WhatsApp keluarga, sama-sama kita lawan. Sekarang vaksin udah banyak loh. Pfizer udah ada. Ada Sinovac, AstraZeneca, ada banyak lah.
Sampai ditawar-tawarin. Iya, bahkan tuh Sampai sampai Pfizer aja tuh gara-gara masyarakat Indonesia masih kayak aduh sayang deh tunggu Pfizer udah tuh ada tuh Pfizer. Benar, Bahkan benar. kalau lu ke ITC, Mbak ITC-nya boleh Kak Pfizer-nya. Nah, Emang iya? ditawarin. Emang iya? Oh, Oh, enggak. enggak percaya. Enggak, suatu saat mungkin kayak gitu, kayak di Amerika kayak bisa gitu. kan? Di Amerika kayak Di gitu kan. Amerika tuh di farmasi bisa. Makanya Udah, kelebihannya di minimarket tuh juga udah di ada. kelebihannya Amerika tuh itu Indonesia tuh belum. Oh, jadi Iya, di iya. Amerika tuh orang bisa milih ya? Kalau ini menurut yang gue dapat ya, jadi gue nggak tahu karena gue belum pernah kesana, belum kesana nih. Iya, iya. Cuman katanya kalau misalkan di sana farmasinya tuh udah yang menawarkan lu mau yang ini ada vaksin ini, Iya, jadi iya, tinggal iya. bisa di situ. Keren banget. Ya Kalau di Indonesia sana ya, menuju ke sana lah. Insya Ya Allah. 100 tahun lagi. Jangan dong kelamaan. Oke, thank you banget Dita buat sharing-sharingnya. Ya semoga tetap semangat buat terus jadi garda terdepan. Kita Yoi. juga sebagai masyarakat yang lugu dan bodoh ini terhadap Lugu COVID, dan semoga jelata bisa ini. mensupport juga tenaga Mensupport, kesehatan dan iya, siapapun iya. yang berjuang untuk melawan COVID. Iya. Iya, Please jangan amin, jadi orang yang Rabbal egois. Pokoknya tetap alamin. prokesnya, tetap ininya kita Betul. dukung nih teman-teman yang kayak Dita biar Iya. mereka kan Kita kasih juga tepuk tangan iya, buat Aduh. tenaga kesehatan. tenaga kesehatan. Lu pikir lu doang yang mau punya work life balance, Dita juga mau. Iya, gila lo. Lu Lu punya work doang kayaknya live-nya nggak ada. Aduh, gitu. Oke. Iya. Ya udah teman-teman sampai jumpa di episode berikutnya. Kita bakal ngundang orang-orang keren lainnya dan dadah. Jangan lupa. Jangan lupa vaksin, jangan lupa 3M. Subscribe, like ya. Nah ini juga udah mancing lu teh. Gue belum cocok jadi YouTuber. Oh iya. Jangan lupa like and subscribe and share video ini. Share video ini ya. Jangan lupa vaksin Ya. dan ya jangan lupa vaksin. Pakai masker. Oke. Demikian mudah berbagi cerita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Dadah.